Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandar Official. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa tempat angker yang berada di Kalimantan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya karena subscribe itu sangat dibutuhkan. Saya dari Mandar Official mengucapkan mohon maaf ketika ada salah kata dari beberapa video saya. Kita lanjut ke pembahasannya. Di sisi lain, Kalimantan juga memiliki wilayah hutan yang sangat luas dan sayangnya sering kali dikait-kaitkan dengan unsur-unsur horor dan kerap kali dianggap angker. Nah, berikut ini Mandar Official akan merangkum beberapa daerah Kalimantan yang sering dianggap spot angker atau tempat-tempat angker yang banyak sekali muncul para dedemit. Alam Roh yang terletak di Kalimantan Selatan ini memiliki salah satu tempat yang terkenal akan keangkerannya. Lokasinya tepat di Desa Pakulam, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar. Sebenarnya Alam Roh menjadi spot angker yang sering dilalui orang-orang. Namun, hal-hal tersebut terjadi di siang hari. Jika masuk malam hari, kisahnya akan sangat berbeda. Lokasi Alam Roh sebenarnya pada mulanya dijadikan tempat pos penjagaan dan sebagai museum sejarah para pahlawan. Oleh karena itu, di area ini terdapat monumen artikel divisi yang keempat, Pertahanan Kalimantan. Namun seiring berkembangnya zaman, fungsi bangunan yang sudah tak terpakai membuat terbengkalai, menimbulkan banyak cerita rakyat tentang keangkeran suasananya. Menurut mitosnya, di Alam Roh tersebut sering terjadi para manusia yang tersesat karena memang di area ini memiliki dark magic atau sihir ilmu hitam. Bekas dulu para tentara berperang melawan penjajah. Alam Roh diyakini memiliki unsur-unsur sihir yang tinggi dan konon katanya berbahaya bagi manusia. Alam Roh adalah nama samaran dari sebuah markas besar di daerah sektor selatan pada era pemerintahan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan saat revolusi Visi tahun 1949 di Kalimantan Selatan. Berdiri markas Alam Roh ini merupakan strategi pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 menghadap markas prioritas, dan markas ini terletak di bagian Borneo, kota Banjarmasin. Dinamakan Alam Roh karena lokasinya sangat tersembunyi dan tertutup, jauh dari transportasi, baik darat maupun sungai, menyebabkan gerakan sekaligus markas ini tidak dapat ditembus oleh pemerintah Belanda. Hingga akhirnya Belanda menandatangani perundingan gencatan senjata antara pihak Gubernur ALRI Divisi 4 dan NICA tanggal 2 September 1949. Jika di desa mungkin Mungu Raya Kandangan, dengan terjadinya perundingan ini maka gerakan yang dilancarkan dalam markas Alam Roh ini pun selesai. Itu cerita tentang markas ataupun tempat yang berada di Kalimantan, teman-teman. Alam Roh. Jadi buat kalian yang memang ingin uji nyali, silahkan ke Alam Roh. Kita lanjut ke pembahasan kedua.
Di pembahasan kedua kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang salah satu taman atau tempat wisata yang begitu angker, di mana tempat ini juga meninggalkan prasejarah Belanda pada tahun yang begitu lama. Taman Hutan Raya atau yang biasa dipanggil Tahura Sultan Adam mempunyai luas lahan sebesar 1.200 hektar secara administrasi, masuk dalam tanah dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan masuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Namun Tahura diambil dari nama Sultan Adam Al-Watski Bila bin Sultan Sulaiman Saidullah II, yang merupakan Sultan Banjar yang memerintah dari tahun 1828 hingga 1857. Tahura Taman Sultan Raya atau Sultan Adam mendiang merupakan salah satu kawasan yang dijadikan sebagai hutan pendidikan UNLAM berdasarkan SK Gubernur pada tanggal 31 Desember 1980. Tahura Sultan Adam mendiangi termaksud salah satu alternatif wisata yang murah. Hanya dengan membayar karcis sebesar Rp5.000, pengunjung dapat menikmati fasilitas yang ada pada lokasi tersebut. Lokasi pun tidak terlalu jauh dari kota, 40 km dari pusat kota Banjarmasin dan sekitar 15 km dari Banjarbaru. Tempat ini selalu dikunjungi oleh berbagai macam orang dan tujuan yang berbeda-beda, dari yang sekedar refreshing, para organisasi kegiatan di alam, kawasan yang menawarkan keindahan dan kesejukan alam. Pegunungan ini bisa ditempuh dengan menggunakan roda 2 maupun roda 4. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan alam pengunjung saja, namun juga menawarkan aliran sungai atau mata air pegunungan yang mengalir menuju di lokasi ini juga fasilitas seperti air terjun atau sumur yang sangat jernih, dan beberapa air terjun. Fasilitas terdapat area parkir, warung kecil, penyediaan makanan, dan penyewaan barang. Saat memasuki wilayah Tahura, pengunjung diwajibkan membayar tiket masuk pada pos distribusi. Kemudian pengunjung akan dapat melewati jalan beraspal menuju lokasi wisata kolam pendiang menir Belanda. Kolam sekitar 30 cm dikali 50 cm ini tepat berada di pinggir jalan. Kolam yang dibangun pada zaman Belanda ini memiliki nilai histori yang tinggi. Pengunjung dapat berenang atau sekedar merendam kaki dan merasakan kesegaran air asli pegunungan tanpa dipungut biaya. Selain itu juga Taman Angker yang biasa disebut dengan Tahura ini atau Taman Raya ini menjadi spot yang dianggap sangat angker oleh masyarakat sekitar. Padahal hutan yang berlokasi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Mendiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kota Martapura, Kabupaten Banjar itu diperuntukkan sebagai destinasi wisata alam yang sangat potensial.
Kisah horor yang ada di tempat ini sering dikait-kaitkan karena adanya benteng Belanda yang sudah tak terpakai dan terbengkalai. Konon katanya di lokasi ini sering terjadi penampakan kunti mirip noni Belanda yang sering bergentayangan. Bagi kalian yang memang ingin berkunjung ke wisata tersebut, siapkan duit untuk berangkat. Dekat kolam Belanda tersebut, air yang jernih dan menyegarkan membuat pengunjung ramai bermain dan berendam di dalam sumur dengan sepuasnya. Objek satu ini mempunyai view yang bagus untuk objek fotografer. Tidak jarang fotografer menjadikan lokasi ini sebagai lokasi favorit mereka untuk mengekspor alam. Air terjun kedua masih di sekitar kolam Belanda. Pengunjung harus menuruni anak tangga yang terdapat di dekat warung-warung sekitaran kolam Belanda. Sekitar 5 menit pengunjung akan disuguhkan oleh irama percikan air dan rasa segarnya. Pengunjung juga dapat menjebolkan atau menyemburkan diri di sekitar air terjun untuk bersantai. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, di mana pembahasan yang ketiga ini lebih mengerikan dan lebih membuat kalian penasaran. Tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, tempat-tempat angker yang menurut warga sekitar itu memang nyata adanya, karena itu adalah cerita leluhur mereka. Kita harus percaya dan kita harus mengikuti peraturan yang ada di salah satu tempat wisata yang memang kita tidak pernah kunjungi. Kita lanjut ke pembahasan. Di pembahasan ketiga kali ini teman-teman, kita akan disuguhkan dengan cerita horor dari Kalimantan ataupun wilayah tempat-tempat angker di Kalimantan, yaitu salah satunya Gunung Halau-Halau. Namanya gunung tertinggi di Kalimantan Selatan, gunung yang tingginya mencapai 1901 mdpl tersebut berada di perbatasan 3 kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Selain pemandangan dan hamparan awan yang menawan yang tentu dapat dipandang dari puncaknya, Gunung Halau-Halau memiliki keunikan dan kecenderungan mistis, di mana gunung ini terdapat sebuah pohon karyawang yang sangat besar. Pohon karyawai merupakan pohon yang sejenis dengan beringin. Oke teman-teman, kita sebut aja dengan pohon beringin. Ia berakar besar, gantung besar, dan tinggi. Yang uniknya dari pohon tersebut, batangnya memiliki bentuk yang unik, memiliki lubang yang besar di tengahnya dan dapat dilalui manusia. Pintu gerbang. Samping kiri dan kanan pohon-pohon tersebut banyak semak belukar yang rimbun. Sekilas pemandangan yang membuat kita mencengangkan. Pemandangan tersebut nampak biasa saja hingga diketahui masyarakat Dayak Maratus yang berpemukiman di daerah tersebut. Gunung tersebut juga memiliki beragam pohon. Banyak dari mereka dan leluhur mereka yang bertapah di puncak gunung tersebut. Mereka percaya bahwa pohon tersebut merupakan tempat tinggal dari makhluk-makhluk astral. Mereka bertapa untuk mendapatkan ilmu mistis tertentu, menggaji ilmunya di hutan-hutan sekitaran gunung ini.
Lalu bertapa di puncaknya, ujar salah satu seorang pendaki yang berada di sana. Siapapun yang hendak masuk kawasan tersebut, maka ia harus mematuhi aturan dan pantangan adat setempat. Di antaranya aturan tersebut yaitu dilarang berkata tidak sopan, menjaga kelestarian alam sekitar, dan mengucapkan permisi bagi siapa saja yang hendak melewati pohon tersebut. Hendak melewati pohon tersebut dan masuk ke lubangnya. Khususnya yang ingin melewati pohon karyawang ini harus mengucapkan kalimat permisi pun mesti dihafalkan dengan bahasa Banjar, yang intinya menjelaskan bahwa orang yang hendak melewati ini atau pohon itu izin untuk melewati pohon dan meminta untuk tidak diganggu. Konon katanya dengan mengucapkan permisi seperti itu, siapapun yang melewati pohon itu tidak akan kenapa-kenapa atau mereka akan baik-baik saja. Singkatnya, pohon karyawai di Gunung Halau-Halau adalah tempat mistis yang sangat dihargai oleh masyarakat sekitar dan sangat dihormati oleh siapapun ataupun setiap pengunjungnya. Ini seperti tempat angker yang belum dirasakan efek dari keangkerannya. Ada yang tertarik untuk berkunjung ke sana? Kalau ada, silakan komen di bawah kolom komentar. Pohon yang sejenis pohon beringin ini juga dapat tumbuh di bagian-bagian tertentu. Ini seperti pohon-pohon besar teman-teman, dan ya memiliki keangkeran. Kalian tahu sendiri jikalau pohon-pohon besar itu sangatlah angker, terutama seperti pohon beringin ataupun pohon-pohon lain. Sekian dari saya, mungkin ada salah ataupun ada yang tidak mengenakan di hati. Saya Mandar Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak ingin menyalah-nyalahkan atau menambah-nambah sebuah cerita mistis di dalam video saya. Saya Mandar Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.